Dahulu kala, ada 2 ekor naga yang saling menyayangi terperangkap pada lebatnya hujan. Satu-satunya hal yang tidak disukai naga adalah cuaca hujan seperti ini. Karena ketika sayap mereka basah, petir akan menyambar mereka dan merusak semburannya, lalu mereka tak akan bisa menyemburkan api. Ketika itu, ada badai yang begitu kuat, sehingga naga ungu terlempar jauh dari kekasihnya, si naga kuning. Si naga kuning ingin mencari kekasihnya. Namun ia menyadari sayapnya basah dan ia sangat sedih. Si naga ungu terlempar jauh ke depan gua di atas gunung yang tinggi. Hah? Tempat apa ini? Aku di mana? Terdengar suara nyaring dari dalam goa. Suara itu berasal dari bau yang jahat. Wujudnya setengah serigala dan setengah singa. Aku adalah penguasa badai dan petir. Wow! Dan kau cuma naga si napas api. Naga ungu sangat ketakutan lalu berniat terbang melarikan diri. Tapi bau segera menyambarkan petir dari langit. Aku takkan melepaskanmu sebelum kau beritahu cara mengeluarkan api dan ceritakan semua rahasia napas apimu. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu. Kalau begitu akan kubuat hujan selamanya dan memenjarakanmu di sini. Naga ungu terperangkap di dalam goa bau. Di saat yang sama, naga kuning kesana kemari mencari kekasihnya naga ungu. Ia mencari ke dalam sarang beruang, di taman gajah, bahkan di lubang kelinci, tapi ia tak menemukannya di mana-mana. Melihat naga kuning menangis, seekor kuda menghampirinya. Kenapa kau terlihat sedih, Naga? Apa yang terjadi? Kekasihku, si naga ungu telah hilang. Dan sebentar lagi akan turun hujan. Aku tidak mungkin bisa mencarinya karena sayapku akan basah. Apa kau sudah menanyakan pada monyet di hutan? Mungkin mereka bisa membantu. Terima kasih. Aku akan menanyakan padanya segera. Tunggu. Ambillah kain merah ini dan tutupilah dirimu. Kain ini berguna untuk melindungimu dari turunnya hujan. Si naga kuning mengambil kain merah itu dan bergegas memasuki hutan. Hujan lagi-lagi turun saat itu. Naga kuning tiba di dalam hutan dan menanyakan pada kera, apakah melihat keberadaan si naga ungu. Ya, aku melihatnya melayang di udara. Lihat, ini terjatuh dari atas ketika dia menabrak pohon pinus. Ketika hujan mereda, si naga kuning segera terbang ke tempat di mana pohon pinus itu berada. Ia melihat sekeliling tapi tak menemukan tanda-tanda keberadaan kekasihnya. Lalu datanglah si kelinci menghampirinya. Halo kelinci, apa kau melihat naga ungu di sekitar sini? Ya, aku lihat. Dia menuju ke arah rawa di sebelah sana. Saat naga kuning menuju ke arah rawa, langit kembali tertutup awan gelap. Kalau kau ingin tahu kenapa selalu turun hujan, carilah oks di sana. Naga kuning bergegas terbang ke tepi sebuah rawa. Di sana ia melihat seekor lembu di bawah pohon willow berlindung dari hujan. Aku sedang mencari kekasihku si naga ungu. Apa kau telah melihatnya di sekitar sini, Ox? Oh, tidak di sini. Aku melihatnya melayang ke arah gunung yang curam itu. Tapi kau harus hati-hati, Bau tinggal di sebelah bukit itu. Bau? Ya, dia penguasa hujan dan petir. Dia sangat angkuh dan tidak ramah. Dia juga berhati sangat jahat dan ingin menguasai segalanya. Sekarang aku mengerti kenapa hujan tidak pernah berhenti. Bau pasti telah menangkap si naga ungu. Kau bisa hentikan Bau dengan apimu. Kalau kau ingin tetap bisa menyemburkan api walaupun hujan, mintalah pertolongan harimau. Dia akan membantumu. Naga kuning bergegas menemui harimau sebelum hujan mulai turun lagi. Ya, tidak jauh dari sini kau akan melihat seekor ular. Dia akan memberimu lada ajaib merah. Langsung makanlah lada itu. Naga kuning mendatangi ular seperti yang disebutkan harimau. Saat itu, lagi-lagi awan gelap mulai menutupi langit. Cepat ular, beri
matikan lada ajaib itu. Sebentar lagi akan turun hujan. Ular memasukkan kepalanya ke dalam lubang di tanah dan mengeluarkan lada merah ajaib. Saat naga kuning melahap lada itu dalam sekali telan, hujan dan petir kembali turun. Tapi kali ini kulit naga kuning tidak terkelupas atau kedinginan. Dengan keberanian tinggi, ia mengepakkan sayap dan terbang menuju gunung terjal itu. Hahaha. Ayo, katakan padaku cara menyemburkan api, atau aku tidak akan melepaskan ikatan yang terikat di kakimu, dan kau tidak akan pernah bisa terbang lagi. Tidak, api itu ciri khas buat kami, buat naga. Kau takkan bisa mempelajarinya. Ketika Bao menghampiri si naga ungu, sebuah bola api besar tampak di belakangnya. Apa? Bagaimana bisa terjadi? Api tidak bisa menyala saat hujan. Dari bola api raksasa itu, naga kuning muncul. Bebaskan kekasihku, Bao. Sekarang. Tidak, aku tak akan melepaskannya jika dia tidak mau menceritakan rahasia dari api itu. Naga kuning menghentikan hujan dengan memuntahkan api ke awan gelap di langit. Kemudian ia melelehkan batu yang mengikat si naga ungu. Dengan begitu, naga ungu bebas. Bao tercengang akan kekuatan yang dilihatnya. Bagaimana kau bisa lebih kuat dariku? Ini adalah kekuatan cinta, bukan petir dan api, Bao. Ya, kau tak perlu api untuk jadi kuat. Kau bukan naga. Memang, tapi aku bisa segalanya. Semuanya. Tidak, kau tidak bisa memiliki cinta, Bao. Kau hanya bisa memiliki cinta dari hatimu. Naga ungu dan kuning sangat bahagia akhirnya bisa berkumpul kembali. Bao tidak pernah merasa selemah itu. Bagaimanapun, berkat dua naga itu, ia menerima keberadaan kasih di hatinya dan bergabung pada kehidupan riang gembira di hutan. Setelah saat itu, naga bisa terbang bebas di cuaca hujan dan bahkan meninggalkan jejak kasih di langit selamanya dengan memuntahkan semburan api. Pada zaman dahulu, hiduplah ayah serigala yang pergi berburu ke hutan untuk memberi makan keluarganya. Ketika ada di hutan, dia tiba-tiba mendengar suara. Sambil melihat sekeliling, dia melihat seorang bayi kecil di antara semak-semak. "Ini bayi manusia," kata serigala itu terkejut. Dia membawa bayi itu pulang agar terhindar dari bahaya. Dari kejauhan, Shere Khan sang harimau melihat hal itu dengan kesal, karena dialah yang mencuri bayi itu dari manusia. Ibu serigala dan anak-anaknya sangat menyukai bayi kecil ini. "Mulai sekarang kita akan memanggilnya Mowgli," kata ibu serigala. Sejak saat itu, Mowgli mulai hidup bersama saudara serigalanya di dalam hutan. Ibu serigala merawat Mowgli seperti anaknya sendiri. Dalam waktu singkat, Mowgli sudah berteman dengan seluruh hewan. Dia bermain dan bergantungan di pohon bersama hewan-hewan itu. Di saat yang sama, dia juga mulai mengenal hutan. Selama masa itu, Shere Khan si harimau terus mengamati Mowgli dari jauh dan menunggu kesempatan untuk merampas dan menculik Mowgli. Suatu hari, serigala bijak Akela, Balu si beruang, dan Bagheera sang panther berkumpul dan mulai membicarakan tentang Mowgli. Bayi manusia itu sangat pintar. Ayo kita besarkan dia seperti anak hutan. Balu dan Bagheera, kau akan melindungi dia dan mengajarinya aturan di hutan, kata Akela. Tahun pun berganti dengan cepat. Balu si beruang sangat perhatian pada murid barunya. Balu mengajari Mowgli cara mencari kacang dan madu dengan memanjat pohon. Mowgli mendengar ajaran Balu dengan sungguh-sungguh. Setiap hari dia memanjat pohon yang lebih tinggi dan mulai mencari makanan sendiri. Balu juga mengajari Mowgli untuk mengerti suara hutan. Balu bangga pada muridnya. Mowgli berlari sangat cepat dan berenang dengan sangat baik. Dan Bagheera mengajari Mowgli cara mengidentifikasi jebakan yang dipasang manusia.
serta cara menghindarinya. Suatu hari, seekor anak serigala berlari ke salah satu jebakan ini. Shere Khan si harimau ingin berburu anak serigala ini dan memakannya. Tetapi Mowgli bertindak lebih dulu daripada harimau itu dan menyelamatkan anak serigala dari jebakan. Shere Khan si harimau pun kalah lagi. Balu juga mengajari Mowgli dengan kata-kata ajaib yang bisa dia gunakan jika menghadapi bahaya di hutan. Dalam waktu singkat, Mowgli telah mengingat semua kata-kata ini. Mowgli tidak akan dicelakai oleh hewan apapun di hutan. Karena menyadari bahwa dia takkan bisa menangkap Mowgli sendirian, Shere Khan mendatangi Banderloks, hewan paling berbahaya di hutan. Shere Khan menceritakan tentang Mowgli kepada mereka. Jika Mowgli mengajari kita semua yang dia ketahui, kita akan menjadi hewan paling bijaksana di hutan ini. Suatu hari saat Mowgli membuat tempat berlindung dari badai, para monyet Banderlok mengamatinya dari tempat tersembunyi. Mereka memutuskan untuk menculik Mowgli saat ada kesempatan. Saat matahari terbenam, Mowgli diculik oleh dua monyet dan membawanya ke bukit dengan hutan yang sangat lebat. Mowgli mendapati dirinya di tengah-tengah para monyet Banderlok. Ketika Mowgli sadar bahwa dia diculik oleh para monyet, dia mulai berpikir. Dia harus menghubungi Balu dan Bagheera dan memberitahu bahwa dia diculik. Tiba-tiba, Mowgli melihat Chil, si burung bangkai, terbang di atas langit. Dia ingat kata ajaib yang Balu ajarkan. Kita berdarah sama, kau dan aku. Mendengar kata-kata ini, Chil si burung bangkai segera menyadari bahwa Mowgli bukanlah orang asing dan bahwa Mowgli dalam bahaya. Aku Mowgli kecil. Bisakah kau memberitahu Balu dan Bagheera bahwa aku diculik? Tentu saja akan kusampaikan Mowgli, jawab Chil si burung bangkai lalu terbang untuk mengirimkan pesan itu ke teman-teman Mowgli. Para monyet Banderlok membawa Mowgli ke gua mereka yang dingin, kota monyet. Kota ini berada di hutan terdalam yang diabaikan manusia bertahun-tahun yang lalu. Meskipun Mowgli mencoba melarikan diri, jumlah monyet Banderlok jauh lebih banyak dan selalu berhasil menangkapnya. Setelah mengetahui penculikan Mowgli, Balu dan Bagheera meminta bantuan Ka, si ular raksasa, untuk menyelamatkan Mowgli. Mereka semua mendatangi kota monyet dan bersembunyi di balik patung raksasa. Dari tempat persembunyian itu, mereka bisa melihat Mowgli dan ratusan monyet yang mengelilinginya. Mereka mulai menunggu saat yang tepat untuk mengeluarkan Mowgli dari sana. Saat waktu yang tepat tiba, Ka berkata, "Sekaranglah waktunya, ayo kita pergi." Bagheera bergerak pelan-pelan untuk menangkap monyet-monyet itu. Lalu dia mulai meninju monyet-monyet yang mengelilingi Mowgli dengan cakarnya yang kuat. Para monyet Banderlok berlarian sambil berteriak ketakutan. Salah seekor monyet memanggil teman-temannya untuk membantu. Tiba-tiba, Bagheera dikelilingi oleh banyak sekali monyet. Beberapa monyet merebut Mowgli dan menaruhnya di ruangan dengan dinding tertutup. Mowgli bisa mendengar Bagheera bertarung melawan monyet-monyet. Mowgli ingat penyimpanan air yang ada di bawah reruntuhan kota itu. Dan dia tahu bahwa monyet takut pada air. Bagheera, lari dan lompatlah ke dalam air. Bagheera berlari dan melompat ke dalam air. Balu juga diserang oleh para monyet. Mereka mulai bertarung dan Balu memukul monyet-monyet Banderlok dengan cakar depannya. Balu berusaha sebaik mungkin, tapi mereka terlalu banyak. Dan tak mungkin Balu melawan mereka sendirian. Dan Bagheera yang ada di sungai melihat Balu bertarung merasa sedih karena tak bisa membantu temannya. Ketika Balu kesulitan melawan monyet-monyet itu, tiba-tiba Ka muncul. Ketika Ka mulai memukuli semua monyet dengan ekor raksasanya, para monyet lari ketakutan. Para monyet takut kepada Ka. Tak seekor monyet pun yang berani melawan Ka. Jadi ketika para monyet mulai melarikan diri ke dalam hutan, Balu akhirnya bebas.
Tetapi ketika Ka membuka mulut dan menghembuskan nafasnya, semua monyet membeku. Suara para monyet menghilang dan suasana tiba-tiba menjadi senyap. Dengan mengambil kesempatan ini, Bagheera melompat keluar dari sungai. Mowgli berteriak dari menara tempatnya dikurung. Aku ada di sini, terkurung di menara. Ka mengayunkan ekornya yang kuat dan berhasil menghancurkan dinding menara. Karena dinding menara sudah roboh, Mowgli pun melompat keluar. Balu memeluk Mowgli dengan penuh cinta. Kau baik-baik saja, Mowgli? Aku tidak apa-apa, tapi aku sangat lapar dan lelah. Kalian semua membahayakan nyawa demi menyelamatkanku. Terima kasih banyak. Mowgli juga sangat bahagia melihat Ka ada di pihaknya. Aku berhutang nyawaku padamu, Ka. Terima kasih. Mowgli, Balu, dan Bagheera mengucapkan selamat tinggal kepada Ka, lalu berjalan pulang. Shere Khan, si harimau, sadar bahwa dia takkan bisa melukai seseorang yang punya teman kuat seperti itu. Lalu mundur ke dalam hutan dan tak pernah kembali lagi. Waktu berlalu, dan Mowgli tumbuh menjadi laki-laki muda. Suatu hari, Mowgli pergi mendekati desa tempat tinggal manusia. Ia bertemu seorang perempuan yang langsung mengenalinya. Wanita itu menyadari bahwa Mowgli adalah putranya yang diculik oleh harimau bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu meletakkan anak laki-laki yang ada di sebelahnya ke tangan Mowgli. Mowgli sangat kaget karena anak itu terlihat mirip sekali dengannya waktu kecil. Tapi kemudian ia sadar bahwa anak laki-laki itu adalah adiknya dan wanita itu adalah ibunya. Balu, Bagheera, dan Ka semuanya mengawasi Mowgli dan keluarganya. Sekarang kau tinggal bersama keluargamu, Mowgli. Kami akan datang dengan lekas. Kalau kau mengucapkan kata ajaib yang pas. Kau adalah saudara kami. Jangan lupa betapa kami sangat mencintaimu. Selamat tinggal, Mowgli sayang. Teman-teman Mowgli mengucapkan selamat tinggal kepada Mowgli. Mowgli hidup bahagia bersama keluarganya. Tetapi tidak pernah melupakan mereka yang telah membesarkannya. Keluarganya yang ada di hutan. Ketika tikus adalah satu-satunya anggota di hutan yang terkecil sedang menikmati sarapan paginya, saat pintunya ada yang mengetuk, ia langsung berhenti. Dan dengan semangat membuka pintu, ia melihat seekor rusa yang tampak sedih. Tikus, kau harus menolongku. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa, rusa? Singa itu... Si tikus langsung gemetar ketika ia mendengar nama singa, karena ia sangat takut pada singa. Karena aku adalah raja di dalam hutan, maka rumah itu adalah milikku. Ia mengatakan itu dan mengambil rumahku. Sekarang aku tidak punya rumah. Siapapun yang aku mintakan tolong agar rumahku kembali, mereka ketakutan dan berlari. Karena ia seekor singa, kami semua takut padanya. Tapi kau berbeda dengan yang lain, saudaraku tikus. Kau sangat berani dan cerdas. Kumohon tolonglah aku. Selang beberapa lama, tikus kecil akhirnya menyetujui untuk menolong temannya. Mereka pergi bersama. Benar saja, sang singa tertidur lelap di taman rusa. Tikus kecil itu mencoba membangunkan singa dengan tangannya. Tapi ketika singa bergerak, ia langsung mundur ketakutan. Kali ini walaupun gemetaran, ia coba untuk membangunkan sang singa. Sang singa mendengkur sangat keras. Tikus itu menutup kupingnya dan tidak bergerak karena takut. Ketika tikus kecil melihat sekeliling cukup lama dan menemukan tongkat kecil untuk membangunkan singa, ekornya menyentuh hidung singa. Singa yang seram itu tiba-tiba terbangun. Singa itu marah karena terbangun dari tidur lelapnya dan menghampiri si tikus. Ia terbangun dengan marah dari tempatnya tertidur. Kenapa kau bangunkan aku? Apa kau bawakan aku makanan? Hah? Katakanlah. Makanan?
Tidak, Tuan. Beraninya kau masuk ke tamanku. Rusa, tidak. Begini, Tuan. Ada apa? Dia melarikan diri dari gunung. Maka kau harus lari juga, karena aku akan menyantapmu. Wah! Ketika sang singa mengaum, si tikus kecil terlempar jauh darinya. Lalu sang singa beranjak ke tempat tidurnya dan melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, si tikus mengumpulkan keberaniannya dan kembali datang ke Taman Rusa. Wah, bukankah sudah kubilang menjauh dariku dan taman ini? Ya, betul. Kau telah mengatakannya, tapi... Apa? Aku mau bertanya padamu, apakah kau melihat rumah yang Haina bangun untuk dirinya? Ada masalah apa dengan rumahnya? Rumahnya lebih besar dan lebih megah dari rumahmu. Dan ia juga punya taman yang besar penuh dengan pepohonan dan dikelilingi rumput yang indah. Oh, sungguh? Sang singa ingin melihat rumah tersebut, yang katanya lebih keren dari rumahnya rusa. Ayolah, bawa aku ke rumah mewah itu. Walaupun si tikus gemetaran karena takut, ia menerima ajakan sang singa. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di rumah Haina. Tetapi tak ditemukan rumah yang megah dan besar, serta taman yang penuh pepohonan. Rumah Haina sangat kecil dan biasa saja. Kau tikus pembohong. Wah, aku akan memangsamu. Sini kau. Wah. Menyadari ia akan menjadi santapan, sang singa lari mengejar tikus. Sang singa berlari melompati kayu. Ketika si tikus berlari masuk ke dalam lubang kayu, ketika sang singa berusaha meraih ekor tikus, tikus kecil itu dengan cepat memanjat pohon. Aku mohon, Raja Hutan, ini bukan salahku. Aku hanya hendak menolong rusa. Sang singa semakin tambah marah dan mulai menggoyangkan pohon dengan cakarnya. Cepat turun, tikus kecil. Wah! Saat pohon digoyang-goyangkan, si tikus hampir saja terjatuh. Dicakarnya sang singa dan sekelompok landak durinya mengenai kaki sang singa. Sakit. Pergilah. Walaupun sang singa berusaha menghindar dari kelompok landak, durinya tetap saja mengenainya. Si tikus mengambil kesempatan itu dengan melompat dari pohon dan masuk ke dalam gerombolan landak, lalu melarikan diri. Ketika ia merasa ia telah berhasil lolos dari sang singa, si tikus mendengar langkah kaki yang keras. Lalu ia melompat ke dalam kolam yang lengket dengan cepat. Karena ia sangat ringan, ia berhasil melewatinya dan mendarat di tanah. Sedangkan sang singa, kakinya terjebak di lumpur. Ia berusaha melangkah di kolam lumpur untuk menangkap si tikus. Apa ini? Jangan bergerak, Tuan, atau kau akan tenggelam. Aku tidak akan mendengarkan saranmu lagi. Si tikus yang ingin menolong sang singa meraih patahan ranting dari sampingnya dan menyodorkan pada sang singa. Tuan, pegang ranting ini. Aku akan menarikmu dan menyelamatkanmu. Aku tidak mau. Aku bisa keluar sendiri. Sayangnya, setiap sang singa berhasil menarik kakinya yang satu, kakinya yang lain terjebak ke dalam lumpur. Semakin ia berusaha, semakin ia terbenam dalam lumpur. Lalu ia akhirnya menyerah. Tikus, aku terjebak. Tolong, selamatkan aku. Aku ingin kembali ke rumah. Tolong, aku cepat. Si tikus mengumpulkan daun-daun besar dari pohon karet yang ada di sampingnya dan menyusun satu demi satu di atas lumpur. Cepat singa, melangkah naik di atas daun itu dan keluar dari sana. Karena daun karet itu menempel di bawahnya, ia tak akan terjebak masuk ke dalam lumpur. Sang singa berusaha bangkit dengan melangkah di atas daun walaupun sangat sulit. Oh, tikus, aku tak mungkin bisa selamat jika kau tak menolongku dengan daun itu. Maafkan, aku telah mencurigaimu. Katakan padaku, apa yang kau inginkan dariku, sang raja dari hutan, singa? Si tikus meminta pada sang singa untuk memberikan kembali rumahnya sang rusa.
Sang singa langsung menuruti permintaannya. Karena berkat tikus kecil itu yang telah menyelamatkannya, ia menyadari sebuah nilai dari memiliki rumah yang baik. Sang rusa pun telah kembali ke rumahnya dengan taman yang indah. Sang singa tertidur di sarangnya. Dan si tikus kecil kembali menikmati sarapan paginya yang nikmat. Dan semuanya membicarakan tentang cerita kesuksesan dari anggota hutan yang paling kecil. Sungguh menakjubkan.